Oke, contoh dari teks cerita sejarah yang saya ambil yaitu kisah cinta dari ibu dan ayah saya. Jadi kisah ini diawali dengan ayah saya yang bekerja sebagai pengajar di salah satu SMA swasta di kampung saya, itu Samosir. Ayah saya itu merupakan guru matematika wajib ataupun minat. Dan di situ pada tahun itu ataupun pada masa itu masih menggunakan matematika beda dengan sekarang, yaitu menggunakan matematika minat dan matematika wajib yang itu berbeda. Dan di tempat lain, ibu saya merupakan seorang anak yang baik ataupun anak yang berbakti. Ibu saya itu dulu itu mau berkuliah di salah satu universitas di Batam, namun dia harus mengakhiri ataupun membuang jauh mimpinya untuk sarjana karena untuk menjaga opung saya. Opung saya itu sakit kronis pada saat itu, dan ibu saya lah yang menjaga opung saya pada masa itu. Maka ibu saya pun pulang kampung dan menjaga dan merawat opung saya sambil dia melakukan pekerjaan yaitu masak-masak mie dan menjualnya, karena memang sekolah itu dekat dengan rumah ibuku, dekat dengan sekolah yang tempat bapak saya bekerja. Ibu dan ayah saya itu memiliki umur yang berbeda sekitar 4 tahun. Ayah saya itu tahun 72 dan ibu saya tahun 76. Beda 4 tahun. Ayah saya itu selalu mencuri-curi pandang kepada ibu saya. Ibu saya itu cantik molek. Dia itu salah satu bunga desa atau kembang desa pada zaman itu. Memang saya akui ibu saya itu cantik, jelita, tinggi, mempesona. Beda dengan saya. Ya sudah, takdir. Jadi ayah saya ini seperti mencuri-curi pandang, ya biasalah. Ya kalian tahu lah, ibu tahu lah. Ayah saya ini sangat mengambil waktu sampai-sampai dia tuh, papa saya bercerita saat dia mulai menyukai ibu saya itu dia tidak mengajar agak lain. Lalu ibu dan ayah saya pun mulai memiliki hubungan dan mereka pun pergi atau melanjut ke jenjang berikutnya, yaitu jenjang pernikahan. Namun sebelum itu mereka harus meminta restu dari opung saya dari mama dan opung saya dari bapak. Pertama-tama itu mereka meminta izin kepada opung saya dari bapak, dan ya setuju saja karena memang umur sudah mengatakan ya waktunya sudah pas untuk memiliki keluarga. Dan opung baru saya juga pas kalau mereka bisa menikah. Lalu mereka pun menikah di tahun 2000-an. Awal kalian tahu bukan kalau awal dari sebuah pernikahan itu dimulai dengan percekcokan yang sederhana, dan itu percekcokan itu merupakan pembangun atau membangun suatu hubungan atau relasi dari kedua suami istri ya itu biasa. Lalu abang saya pun lahir pada tahun 2001 tanggal 18 Oktober. Namanya itu Benigno, dan awal baru lagi karena ibu saya sudah menggendong anaknya yang sudah diangkat-angkatnya selama 9 bulan. Pada masa itu ayah dan ibu saya itu memiliki sedikit banyak kendala, yaitu salah satunya itu rumah yang ditempati ibu dan ayah saya itu kebakaran, dan puji Tuhan mereka tidak terluka, namun hanya rumahnya saja
gosong, tapi rumahnya tidak terlalu hancur, bisa diperbaiki. Sekarang sudah diperbaiki. Lalu abang saya juga di situ sakit-sakitan, step, demam. Itu sangat membuat ibu dan ayah saya sangat berkeluh kesah. Namun dengan segala bantuan Tuhan mereka bisa melewati itu, sampai kakak saya pun lahir pada tahun 2003 tanggal 19 2003 Oktober. Namanya Diana. Puji Tuhan, mereka dilahirkan wanita cantik, Gelita Diana Nicola. Di situ juga dimulai kehidupan baru, yaitu ibu saya sudah menggendong dua anak dan ayah dan ibu saya menggendong dua anak. Mereka pun mulai mencari lebih banyak pekerjaan karena sudah memiliki dua anak dan itu tidak mudah untuk mencari ekonomi. Lalu ibu dan ayah saya pun pindah ke Urat, yaitu kampung kami sekarang Urat, yaitu di Kecamatan Palipi, Kabupaten Samosir. Dan sampai sekarang kami tinggal di situ. Di situ mulai banyak masalah juga karena ayah saya yang sedikit pemarah atau memiliki muka yang antagonis sehingga banyak yang membencinya. Namun tidak apa, intinya ayah saya terbaik. Lalu mereka pun memulai kehidupannya dari tahun 2001 sampai sekarang, dimulai di Urat Timur. Lalu lahirlah saya pada tanggal 13 Agustus 2005. Nama saya itu Sylvia dan saya sangat bersyukur sekali saya diberikan kedua orang tua yang sangat baik hati seperti mereka. Lalu pada umur saya yang ke-4 atau 5 tahun, ibu saya bersaksi atau menceritakan bahwa saya pernah tenggelam di Danau Toba, dan itu merupakan suatu momen yang sangat menyedihkan ataupun mengharukan. Yang menyedihkannya yaitu bisa saja saya meninggal saat itu, ataupun mengharukannya kakak saya telah membantu saya dengan otaknya yang kecil, karena di situ dia masih berumur 7 tahun dan kita tahu kalau umur 7 tahun itu masih lemot, kalau dilihat apa-apa masih hahaha. Namun dengan segala kepintarannya dia bisa memanggil atau meminta tolong kepada tetangga-tetangga untuk membantu saya. Lalu sampai sekarang ibu dan ayah saya sangat saya cintai, masih hidup, bersyukur sekali. Kisah cinta mereka sangat menginspirasi saya. Semoga saya juga bisa menemukan suami seperti ayah saya nanti. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa suatu masalah bisa dijalani dengan genggaman tangan seseorang di samping kita. Dan jangan pernah merasa sendiri, karena merasa sendiri itu merupakan hal yang sangat membodohi diri, hal yang sangat membuat kita menjadi terpuruk. Karena kita adalah makhluk sosial, yang dimana makhluk sosial membutuhkan orang di sampingnya untuk membantunya, membopongnya, dan memberikan semangat. Jikapun orang itu tidak membopongmu, maka kamulah yang membopongnya. Sekian. Itulah cerita teks sejarah yang bisa saya ungkapkan, Bu, dan materi teks cerita sejarah. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Horas.